Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepia Sabayaki Hidayat dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya dengan judul penggunaan laser diode sebagai sensor klasifikasi barang otomatis berdasarkan ukuran berbasis Arduino. Yang melatar belakangi saya membuat proyek ini adalah yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua adalah era industri modern. Karena semakin berkembangnya teknologi dan era industri modern sekarang sudah banyak menggunakan sistem otomasi pada prinsip operasinya. Yang ketiga adalah pemilihan sensor dengan biaya yang murah. Kita tahu bahwa sensor LDR adalah sensor yang murah. Sensor sederhana ini apabila dikombinasikan dengan laser diode dapat digunakan menjadi sensor ketinggian untuk alat ini. Selain ingin membuktikan bahwa sensor LDR dapat digunakan sebagai sensor ketinggian, pembuatan proyek ini juga merupakan salah satu sarana untuk mengasah kemampuan mahasiswa tentang microcontroller dan teknik otomasi. Selanjutnya, perumusan masalah. Di sini ada beberapa masalah yang saya rumuskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan conveyor? Yang kedua, peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat prototipe conveyor? Yang ketiga, bagaimana proses klasifikasi barang berdasarkan ukuran ketinggian? Yang keempat, bagaimana cara melakukan pemrograman dengan microcontroller Arduino? Adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah yang pertama tentu memenuhi syarat kelulusan dari program diploma tingkat 4 Teknik Instrumentasi Kilang. Yang kedua, sebagai media pembelajaran dan praktikal dari penulis tentang sistem otomasi. Yang ketiga, ini juga menjadi media pembelajaran bagi penulis tentang manajemen pembuatan sebuah proyek. Dan yang keempat, untuk mengasah kemampuan penulis untuk menerapkan materi yang dipelajari selama di PMKMTes. Selain itu, pembuatan proyek ini juga dibatasi oleh batasan masalah diantaranya yaitu conveyor yang dibuat merupakan sebuah prototipe dengan dimensi 25 cm x 70 cm. Kedua, pengklasifikasian barang hanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu barang kecil yang kurang dari 5 cm, barang sedang antara 5 cm sampai 10 cm, dan barang besar yaitu barang yang lebih dari 10 cm. Lalu pengaturan kecepatan conveyor itu dibagi menjadi 3 mode, yaitu mode pertama dengan kecepatan 0,05 meter per sekon, kecepatan 2 dengan 0,075 meter per sekon, dan kecepatan 3 dengan 0,1 meter per sekon. Ya, selanjutnya kita langsung ke penjelasan perancangan hardware. Di sini kita bisa lihat ada 2 sensor untuk yang ukuran, yaitu sensor besar dan sensor sedang, di mana sensor ini bekerja dengan sistem pembagi tegangan, di mana resistor dipasang seri dengan LDR. Ya, maka ketika ada tegangan masuk, ketika laser sinarnya menuju LDR terputus, maka akan terdapat perbedaan resistansi pada LDR sehingga tegangan yang keluar untuk sensor analog output itu akan berubah. Nah, yang kedua kita bisa lihat di sini juga ada sensor reset sama sensor LDR, tapi dia beda tujuan. Nah, di sini ada servo untuk pemisah barang, yaitu servo A dan servo. Di sini ada sistem kontrolnya, terdiri dari push button, layar LCD, dan lampu indikator. Nah, di mana di push buttonnya ini ada 4 tombol, yaitu tombol bawah dan tombol atas, kemudian tombol back dan tombol OK. Di sini LCD bisa menampilkan menu di dalamnya, lalu ada lampu hijau yang menandakan conveyor sedang bekerja, lampu kuning menandakan conveyor memiliki barang di atasnya, dan lampu merah menandakan bahwa conveyor tidak bekerja. Selanjutnya kita bisa langsung ke pemrograman Arduino-nya. Kita langsung bisa buka Arduino IDE-nya. Nah, ya, di sini kita bisa lihat bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mendeklarasikan peralatan-peralatan yang kita buat. Nah, yaitu pertama ada 4 button, di mana dihubungkan dengan pin 9, pin 8, dan pin 10, pin 11. Yang kedua adalah motor, dihubungkan dengan pin 5, pin 6, dan pin 7. Selanjutnya ada pin servo yang dihubungkan dengan pin 12 dan pin 13. Nah,
Selanjutnya ada pin LDR. Nah, di sini ada LDR reset A0, LDR kecil A1, LDR besar A2, dimana dimasukkan ke pin analog. Selanjutnya ada deklarasi LED ya, dengan pin 4, pin 3 dan pin 2. Nah, di sini ada liquid crystal, yaitu LCD yang kita buat. Nah, di sini kita mendeklarasikan pertama isi dari menu kita. Seperti itu, kita bisa memilih kecepatan dan kapan harus mulai. Dan menu kecepatan ada level-levelnya. Nah, di sini yang kedua di point setup, kita mengenalkan pin-pin yang kita buat itu di set untuk pertama kalinya. Nah, di sini kita bisa lihat pin 2, pin 3, pin 4, pin 5 dari push button adalah sebagai input, lalu LDR sebagai input juga, lalu di sini ada motor sebagai output, kemudian LED sebagai output. Nah, di sini kita mengatur kondisi awal dari servo, yaitu dalam kondisi 100 derajat. Kemudian tampilan awal dari LCD adalah ketika dinyalakan dia akan menampilkan conveyor control Sobayaki Cepia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah void loop. Nah, di mana void loop ini adalah program utama dari program Arduino kita. Di sini kita bisa lihat ketika kita berada di program 1 dan kita tekan tombol OK, maka akan menunjukkan menu kecepatan. Dan ketika kita berada di program 2, kita tekan tombol OK, maka akan menampilkan menu beroperasi dan memanggil fungsi maju. Nah, ini adalah proses untuk memilih kembali pada menu. Jadi ketika kita tidak sedang berada di menu awal, kemudian kita menekan tombol kembali, maka kita akan kembali ke menu awal. Selanjutnya di sini ada menulis kecepatan, di mana dalam menu ini kita bisa memilih tingkatan kecepatan yang kita inginkan. Pertama ada kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Nah, di sini kita memilih kecepatan. Ketika kita dalam menu kecepatan, kita bisa menekan tombol atas dan bawah untuk memilih kecepatan. Nah, di sini ada kecepatan, ketika kecepatan 1 terpilih, maka dia akan memberikan nilai pada kecepatan. Nah, di sini kita ada fungsi dari servo. Ketika LDR kecil terhalang, maka dia akan memerintahkan servo kecil untuk bergerak, dan ketika LDR besar yang terhalang, maka dia akan memerintahkan servo besar untuk bergerak. Namun ketika LDR reset terhalang, maka kedua servo tersebut harus berada di posisi awal. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengujian dari peralatan conveyor kita. Nah, di sini ketika kita tekan tombol on pada controller, maka LCD akan menampilkan salam pembuka, yaitu conveyor control Sobayaki Cepia. Di sini kita bisa langsung memilih menu, ada menu kecepatan dan menu mulai. Dalam menu kecepatan kita bisa memilih tingkatan kecepatannya, yaitu kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3. Di sini ketika kita memilih kecepatan 1, lalu kita ke menu mulai, maka kecepatannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji kecepatan level 2. Kita masuk ke menu mulai, maka kecepatannya akan seperti ini. Yang terakhir kita uji dengan kecepatan tertinggi, yaitu kecepatan level 3. Sama seperti tadi, kita masuk ke menu mulai, lalu kecepatannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat prinsip kerja dari conveyor kita. Di sini ketika kita memberikan barang dengan ketinggian 5-10 cm, maka servo B akan bergerak sehingga lajurnya akan terbelokkan ke jalur B.
Dan ketika kita memberikan barang yang lebih tinggi dari 10 cm, maka servo A akan bergerak dan membelokkan jalur ke jalur A. Dan apabila ada barang yang tingginya kurang dari 5 cm, maka dia akan melaju lurus ke jalur barang yang dikategorikan kecil.